Terus ada yang huy-huyan seperti huy-huy. Saya cari di huy-huyan itu awalnya dari barat. Saya kejar ke barat pengen tahu siapa tuh. Lari ke timur. Di Kunti itu waktu dulu saya kan tanam cabai ya. Nyiram tuh waktu kemarau gini nih. Jadi kalau nyiram tuh saya suka malam. Nah, apakah itu sebutan kunti atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi dia tuh terbang hinggap di pohon alba. Seperti apa kelelawar tapi besar. Hargaan. Oke teman-teman, baru kali ini saya mendapat informasi nih, bahkan di hutan belantara ini ada satu buah rumah yang benar-benar terpencil. Nah, jadi apa kisah dan ceritanya, saya akan mencoba bersilaturahmi kepada Bapak Asep katanya teman-teman. Mudah-mudahan Bapak Asepnya ada di area sekitaran sini. Jadi Bapak Asep ini seorang mahasiswi yang frustasi gara-gara gagal menikah teman-teman. Jadi dia itu memilih tinggal di hutan. Wow, sangat pemberani juga. Ikutin terus videonya sampai selesai. Saya doakan yang menonton videonya diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut saja menuju ke lokasi rumah Pak Asep. Jadi rumahnya ini benar-benar sangat terpencil teman-teman. Tidak ada tetangga, tidak ada jauh dari keramaian. Nah, di sini juga teman-teman ditemani dengan Maisa Selina ARB TV bersama Bah Iman Official Kartika Edo TV. Kita akan ngobrol-ngobrol di lokasi rumah Pak Asep. Ceritanya Pak Asep ini di sini tinggal di rumah terpencil. Nah teman-teman, Masya Allah sekali ya, pemberani sekali ini. Ini benar-benar sangat terpencil teman-teman. Kalau musim hujan di sini, wow, sangat ngeri. Tidak bisa untuk melalui masuk kendaraan ke area sini teman-teman. Alhamdulillah itu di depan ini sudah ada Kartika Edo TV bersama Bah Aiman Official dan ARB TV. Yang di belakang saya ada Maisa Selina. Masya Allah sangat sekali ya. Alhamdulillah nih sudah sampai. Wah, kebetulan Pak Asep ini lagi bekas ngopi ini. Nah, alhamdulillah ya. Kebetulan ini Pak Asepnya juga ada teman-teman. Assalamualaikum Pak. Salam. Gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Sehat Pak Asep? Sehat. Ini sendirian aja Bapak di sini? Sendiri sama orang yang kerja. Kalau orang yang kerja nggak ditemenin nggak berani. Nggak berani. Jadi seharusnya ditemani sama saya. Kalau udah temani sama saya, dia berani bekerja di sini. Itu kan suruhan saya kerja sini gitu. Nanti disambung nanti ya, biar sama teman-teman. Nyambung obrolan di awal ya bersama teman-teman. Nah, ini kan dengar-dengar Bapak itu katanya tinggal di hutan selama 30 tahun. Nah, itu awal mulanya seperti apa penjelasan dari Bapak? Ya awalnya yang tadi saya katakan, awalnya saya itu korban asmara lah dari Bandung. Ditinggal kawin. Istri yang udah janjian waktu saya sekolah SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Saya pun juga pernah ke perguruan tinggi selama 3 tahun, ada masuk ada enggak. Berhubung saya labil, kacau pikiran saya, terus saya ngambil inisiatif untuk pergi ke hutan ini gitu. Sekarang mah hutan nggak seberapa. Waktu dulu itu yang punya rumah di hutan luar biasa, sekarang udah biasa gitu. Berhubung ada saya di sini. Nah, memang yang saya lihat ini cuman ada satu rumah. Ini pun juga rumahnya Pak Asep ya Pak? Iya, iya. Berarti Pak Asep di sini dulunya hanya tinggal seorang diri berarti? Seorang diri. Nggak ada penerangan, nggak sekalipun nggak ada, hanya
kalau bahasa Sundanya itu cempor atau apa ya, Damar, damar lah. damar. Oh berarti istri juga dulu belum punya berarti? Belum, waktu 10 Oh. tahun di sini. Oh berarti Nah, dulu masih bujangan? Ya, Oh. setelah ibu saya dari Bandung ke sini, terus-terusan nangis Mm-mm. bahwa saya itu dibujuk untuk nikah. Tetap hampir setahun saya nggak nikah-nikah, walaupun ibu saya nangis, Mm-mm. saya disuruh nikah supaya ada temen. Nah, setelah 1 tahun, saya kepikiran kasihan sama ibu saya. Mm. Mungkin kasihan ke anaknya hidup sendirian di hutan ini, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang anak nasi, gimana lah, Mm. macam-macam lah. Nggak ada gitu. yang masak gitu ya, Iya. Pak ya? Itu Pak Asep di sini sekitaran udah berapa tahun tinggal di sini? Kisaran 30 tahunan. Wah, lama juga ya. 30 tahunan. Berarti itu Pak, pas waktu Bapak dari Bandung pindah ke sini, itu usia Bapak berapa tahun itu? Ya SMA, ya setelah SMA masuk perguruan tinggi 3 bulan, ya tahun 90-an lah. Pas 90. Berarti posisi belum menikah sih Bapak? Belum menikah. Berarti gara-gara asmara, Bapak sakit hati, mungkin Bapak menyendiri di sini. Ya, Hmm. ya takutnya saya kan di sana takut terjerumus sama dunia hitam, Mm. takutnya itu saya menghindar dari itu gitu. Hmm. Saya lari ke hutan ini untuk belajar baik. Oh berarti dulu Bapak pernah jadi mahasiswa berarti? Pernah, Oh di kampus apa di Bandungnya itu, Pak? ya itu sih jangan sebutin ya, itu Oh. promo lah. Oh, Iya. Ya, Itu ya. promo gitu. siap-siap. Benar juga. Promo kan. Ternyata. Kenapa itu kan waktu awal-awal Bapak tinggal di sini kan berarti ngebangun rumah di sini sendiri. Sendiri. Mm. Berarti tinggal juga sendiri ya Pak? Ya sendiri jelas. Nenak nasi sendiri, nyuci sendiri, apapun sendiri. Nah Pak, itu kan kata Bapak tadi kan di sini kan hutannya belum belum seterang ini ya. Betul. Itu awal-awal bagaimana tuh? Apa mungkin Bapak nggak takut gara-gara asmara? Apa hal-hal yang aneh tuh Pak? Kalau sifat saya itu, kalau apalagi sakit hati ya udah tekad bulat. Apapun yang terjadi saya hadapi. Gitu. Jadi yang namanya mati, meninggal dunia itu nggak di hutan aja. Kalau udah waktunya sama yang kuasa dicabut, Mm. di kasur juga bisa meninggal gitu. Betul. Itu dasar saya gitu. Mm. Nah hal-hal apa yang mengganggu Bapak di sini tuh? Kan kalau awalnya pasti serem-serem tuh Pak. Kalau perwujudan tuh nggak berwujud ya, hanya suara-suara aneh tuh banyak di sini, seperti kentungan yang ngeronda. Kalau orang ada ngeronda ngelilingi rumah, terus ada yang huy-huyan seperti huy-huy. Saya cari di Oh, huy-huyan itu awalnya dari barat. Saya kejar ke barat, pengen tahu siapa tuh. Lari ke timur. Di timur berbunyi lagi, saya kejar lagi, lari ke tenggara. Pokoknya suara-suara aneh banyak sini tuh. oh berarti suara-suara seperti memanggil, tapi hui, hui gitu. Iya, Oh semakin dikejar semakin menjauh. menjauh gitu. Tapi Berani nggak juga. pernah barang satu kali Pak Asep ngelihat ya istilah sosok apa yang Pak Asep lihat seperti ya istilahnya kunti atau seperti genderuwo. Kalau atau kunti kayak itu waktu dulu saya kan tanam cabai ya, Mm-mm. nyiram tuh waktu kemarau gini nih. Jadi kalau nyiram tuh saya suka malam. Nah, apakah itu sebutan kunti atau gimana saya nggak tahu ya. Mm-mm. Tapi dia tuh terbang hinggap di pohon alba. Seperti apa, kelelawar tapi besar gitu. Putih gitu. Enggak, hitam. Nyikik gitu, ketawa. Oh, berarti benar kunti kalau nyiki. Ketawa. Sosoknya hitam ya Pak ya? Hitam, Rambutnya panjang? panjang. Malahan mah waktu istri saya menikah, istri saya mengandung kisaran 3 bulan, Hmm. di atas sana ada yang terbang. Berhenti di depan rumah. Istri saya sedang tiduran di sini, ngeliat ke istri saya, tapi mukanya, wajahnya ditutupi sama rambut Masya Allah. mengurai ke depan gitu. Oh, serem juga Kayak yang berarti. lagi ngincer itu istri ya. Ya, istri saya menjerit, saya lagi kerja di belakang. Sekitaran jam berapa itu Pak? Jam 12 siang. Oh siang. Jam-jam segini Masya berarti jam Allah. Itu berarti lokasinya masih ingat berarti Pak di mananya? Iya, di sini, di atas. Oh, di atas sini. terbang, lari. Saya, Ke sini. kata istri saya itu larinya dia nggak muncul lagi ke mata air yang di bawah. Sosok apa tuh kira-kira? Mungkin teman-teman yang
mempunyai mata batin, Indigo ya. mempunyai indera keenam, silakan bisa di komen di kolom komentar bahwa itu sosok apa. Kalau kuntilanak mungkin memakai baju berwarna putih, Identik ya. ini berwarna hitam, berambut panjang. Nah, itu kira-kira sosok apa tuh? Seperti kelelawar aja tapi dia besar gitu. Hingga Ada sayapnya berarti Pak? ada sayapnya. Biar sayapnya Oh. kelihatan gitu. Kalong wewe berarti? Oh, Kalong wewe. Bisa juga. kalau hitam masih ya iya kayak Kalong gitu. wewe. Kalau saya mah bukan nyombongin. Kalau saya ditakuti malah lebih berani gitu. Saya hadapin aja. Tapi sampai dia terbang lagi. Nah Pak, yang saya penasaran tuh Pak, biasanya kan Bapak itu kan kalau yang saya itu pemberani ya Pak ya, pemberani. Berarti kan Bapak itu mohon maaf ya Pak, Ya. setidaknya mempunyai ilmu ya sejenis ilmu batin mungkin ya Pak. Saya Atau mah gimana? gini aja, ilmu saya mah ya percaya saja kepada yang di atas gitu Betul. aja. Hidup atau mati kita diatur seperti wayang aja, wayang digerakkan ke kiri sama dalang. Kita juga sama. Iya. Ada yang menggerakkan yang di atas gitu. Jadi istilahnya kita itu la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, saya tidak yate upaya usik malik kagungan Gusti Allah. Benar. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kalau udah takdirnya itu mungkin takdirnya. Seperti istri saya kan waktu kemarin ingin merubah nasib istri saya, merubah nasib nih. Istri saya sakit-sakitan terus. Saya bawa ke spesialis dokter dari Majalengka ke Sumedang. Berhubung takdir bicara lain, istri saya udah dipanggil duluan sama yang kuasa. Nah itu Innalillahi wa itu inna udah larinya ke takdir, saya pasrah aja. Buat apa saya, itu kan takdir Allah nggak bisa dipungkiri lagi gitu. Oh, dikira sekarang masih punya istri, berarti udah nggak ada istrinya. Udah nggak ada. Alhamdulillah. Udah Berarti nggak kembali sendiri Bapak sekarang. sendiri. Malahan saya rencana yang dulu mungkin terwujud lagi, saya mau bikin lagi saung gubuk, tapi di sebelah sana yang ada pertaniannya. Oh iya. Kalau nempatan ini kan nggak akan mungkin ditempati, takut roboh gitu. Tapi kalau anak ada Pak? Anak ada, punya 3, Alhamdulillah kalau ada anak ya nanti udah gede. nantinya Yang buat ngurus siapa ya? Yang pertama itu saya udah nikah, ngelahirin, punya anak istri yang paling gede tuh, dia itu bergaulnya sama yang gaib-gaib di sini. Oh yang gede tuh. Ya, yang istri itu. Indigo atau gimana Pak? Jadi gimana ya kalau indigo tuh, kalau sekarang tuh nggak bisa melihat apa-apa. Tapi waktu kecil, waktu umuran udah bisa merangkak dan udah bisa bicara lah. Kisaran umur 3 tahunan atau gimana ya? Saya lupa lagi lah. Masih bisa gitu ya. Ya. Terus wajan, tahu kan wajan Ya. kecil buat Pasak-pasakan. pasak-pasakan. Gitu. Ditaruh sama anak saya lagi duduk di situ. Terus si wajan sendiri tuh jatuh. Terus anak saya itu bilangnya gini, "Abud, kamu nakal ngejatuhin wajan saya." Nah itu Sama teman goibnya. ya, berhubung anak saya yang paling gede itu istri ya, perempuan, takutnya kurang adaptasi sama orang. Jadi kalau ada orang di sana kesini nih yang ada perlu ke saya, dia tuh selalu berlari ke belakang, takut. Oh, jadi melihat orang takut itu. Iya takut. Jadi bahaya kalau anak saya begini terus. Makanya saya inisiatif untuk pindah ke kampung gitu. Oh, awalnya berarti seperti itu. Ya, Jadi kalau dulu waktu tinggal di sini anaknya berarti kesehariannya tuh mainnya sama teman goib mungkin ya ya, di Pak? sini nih, di kisaran ini, di halaman. Tapi kalau untuk sekarang itu masih suka datang nggak teman goibnya? Enggak pernah. Oh, sekarang udah Kan udah dinetralisir sama saya, sama orang tua saya. Nah itu Pak, selain melihat sosok tadi seperti bebek gombel, itu sering melihat sosok apa lagi tuh Pak di sini Pak? Kebetulan yang dari Bandung, kakak saya yang paling gede ya, yang pertama tuh kesini nengok saya. Dia foto-foto pakai HP. Dia ke belakang moto. Terus ada sosok kepala aja yang ke foto gitu. Foto seperti jawara yang pakai ikat seperti si Abah ini nih. Tapi si Abah kan ikatnya ini mah ikatnya ke sini gitu. Nah, Chef, kamu ini
Saya moto di belakang ada penampakan gini. Oh, itu mah saya udah kenal gimana? Itu pernah pernah datang ke mimpi saya. Itu yang namanya itu eyang cakra, eyang apa, karancang yang dicakar. Oh berarti Kok kamu kenal? Justru itu saya kenal, itu saya udah dia itu datang dalam mimpi saya, bahwa dia itu mengenalkan bahwa saya itu, bahwa kata dia itu bahwa saya itu eyang eyang Mbah Karancang. Oh gitu. Saya mau udah kenal yang ini mah, kata saya itu. oh berarti salah satu sesepuh atau leluhur yang ada di sini. Bukan, dia itu bukan sesepuh di sini. Jadi sakti mungkin ya Pak. Karuhun gimana? jadi dia tuh bukan asli dari sini. Kata sesepuh di sini tuh Cirebon, dari Cirebon. Perlawanan Belanda dia itu sampai meninggal di sini gitu. Pejuang ya berarti ya Pak. Pejuang. Jadi istilahnya dia itu nggak kebal sama peluru. Kata sesepuh di sini saya juga ya. Kebal sama peluru, terus nanyain ke orang-orang yang bisa orang Belanda itu supaya dia mati gimana, pakai apa ya, entah pakai peluru emas atau peluru apalah, minta ke orang sini gitu. Awalnya dia sampai kerancang, sebut kerancang, Mbah Kerancang itu kerancang sama peluru, dadanya semua gitu. Yang dibilang Abah Kerancang berarti ya. Sampai istri-istrinya juga kan, istrinya ajudannya juga di sini. Oh berarti makamnya ada di sini. Ada. Berarti sosok Mbah Kerancang mas suka menemui si Bapak. Suka. Pokoknya yang jauh-jauh itu saya pernah ya. Yang seperti di makam Cinangka pernah ngenalin sama saya. Namanya itu Eyang Prabu Mangkurot. Oh, lewat mimpi juga Pak. Mimpi juga gitu. Jadi seolah-olah mimpi, tapi kalau kita nyubit sendiri itu terasa gitu. Jadi nggak mimpi lah. Tengah gitu. mimpi mungkin Ya, ya. gitu. Berarti di dalam mimpi Bapak sadar berarti. Ya sadar gitu. Kata sesepuh di sini itu, ya ini tempat perkumpulannya orang-orang yang gitulah, kayak begitu. Nah, itu sering ada nggak Pak sosok yang masuk ke rumah, Ganggu. sering mengganggu gitu, suara-suara apa, terus sering menampakkan lah mandi mungkin. yang menampakkan di dalam rumah itu Pak? Kalau Pernah ada nggak itu? Kalau perwujudan yang penampakan tuh nggak ada ya, terus terang nggak ada. Tapi bunyi-bunyian yang aneh-aneh, seperti saya tidur nih malam-malam tidur setelah kisaran jam 12 malaman, ada suara nih di depan nih. Ada suara seolah-olah batu sebesar kepala dilempar. Dilempar. Duh. Tapi nggak ada wujudnya. Saya lihat penasaran, ini siapa nih orang? Orang atau gimana? Nggak ada. Terus waktu saya makan ya, menghadap ke tungku, lagi gini nih, piring di atas, biasa di atas ini kepalan. Kalau menurut logika, kalau sama angin, piring sama lauk pauk sama nasinya itu nggak akan mungkin kalau ketiup angin terbang. Ini mah terbang sampai ke dada saya, bak! Nasinya. Nasinya sampai berantakan lah. Serem juga berarti. Berarti Bapak pindah dari rumah ini udah berapa tahun berarti Pak? Dari sana saya 10 tahun, di sini 10 tahun, terus sampai menikah 20 tahun sama istri saya sampai punya anak di sini gitu. Berarti Di pindah. rumah ini tuh punya Ya. anak. Berarti di sini 30 tahun di sini. Iya, kisaran inilah, bukan di rumah ini, bukan. Nah, berarti ini baru-baru pindahnya berapa tahun berarti? Dari sini. maksudnya. Dari sini pindah dari sini Ke mana? ke pedesaan. Ke pedesaan hampir 3 tahunan lah. Dari sekarang. Ya, Oh, berarti masih baru. baru. Oh. Berarti emang alasan pindah dari sini mah karena anak tadi mungkin Ya, Pak. ya. Takut banyak gangguan gitu ya. Gangguan, terus kurang adaptasi sama orang. Apa? Oh, berarti di sini memang benar satu-satunya cuman rumah Bapak, nggak ada lagi. Betul. Waktu ini juga kan banyak gangguan. Pokoknya kalau ditulis tuh nggak akan cukup satu buku lah. Pasti. Seperti ini, seperti istri saya sebelah kanan. Lupa lagi apa belah kanan atau kiri ya. Sekarang tidur. Saya sebelah kiri. Tidur berbaring. Nah, kan kata sesepuh itu kalau anak rewel tuh kalau ini diayun ya. Diayun. Di atasnya ayunan anak saya. Kisaran udah nangis-nangis sedikit saya ayunkan, nangis-nangis sedikit ayunkan. Ketiga kali kalau nggak salah 4 kali diayunkan ringan. Oh nggak ada. Nggak ada
si bayi itu. Saya kaget, sama istri saya juga kaget berdua, kemana anak saya sambil gini-gini kan nggak ada penerangan, hanya pakai sempor. Dilihat kok ada di bekas pinggir tidur istri saya gitu. Aneh ya. Tilam omponya, selimutnya semua rapi seperti orang yang memindahkan lah. Cuma dipindahkan, cuma dengan dibawa berarti. Iya, cuma dipindahkan. Nah Pak, kan mungkin selama 30 tahun kan pernah nggak Bapak komunikasi sama penunggu-penunggu yang ada di sini? Kan kalau dari warga sekitar katanya di sini ada angker. Ya angker. Barangkali Bapak pernah komunikasi atau pernah dikasih sesuatu seperti bunak pusaka gitu. Ada nggak? Ada waktu dulu itu, sampai sekarang kan jadi sawah ya, itu yang disebut harta karun itu jadi sawah mungkin ya, bukan emas. Saya pernah coba kamu bongkar di tanah ngagunting, istilah ngagunting gini nih, segitiga. Saya belah, kalau bekas-bekas peti-petinya itu seperti besi itu ada di situ. Masih gitu. ada sekarang juga? Ada, waktu saya bongkar tuh, buat apa besi, saya lempar aja. Yang saya cari itu emasnya kan. Bekas-bekas peti-petinya itu ada. Oh berarti peti harta karun. Ya, udah hancur lah sama rayap lah. Enggak, maksudnya Pak, yang berkarat. kan gini, Bapak dapat pesan di situ ada harta karun dari mana Pak? Ya dari mimpi juga. Dari mimpi. Suruh bongkar di situ. Ya, kebetulan saya kan pengen, ya kata orang di sini tuh banyak harta katanya ya, harta karun. Ya, saya puasanya itu enggak, kalau buka itu saya nggak pakai lauk pauknya yang bernyawa. Maksudnya seperti apa Pak? Seperti ikan asin atau ayam. Cukup sama nasi sama garam. Puasanya saya puasain di sini, ternyata lebih jelas lagi untuk kedua kalinya. Coba kamu bongkar, saya bongkar yang ngegunting gini tuh. Perasaan Abah yang Abah lihat, tapi ada juga sosok yang ada dalam Bapak. Bagaimana ini? Ya kalau menurut orang tua itu, saya itu Penjaga. Ya orang sekarang, maaf ya, Ya. dia mau ngomong sama saya, entah apa yang dia omongin. ya, Mau Kalau ada yang Bapak bersedia, mungkin dia akan ngomong sama kami. mau ada yang disampaikan. Katanya mungkin sosok pedang Bapak ada yang mau disampaikan. oh gitu. Ini kan kebetulan Abah aja. Oh berarti sosok yang ada di dalam badan Iya, iya. Pak Asep berarti. Tapi perasaan Pak Asep sendiri, coba. Di mana? Perasaan sekarang ada sesuatu dalam hati yang ingin disampaikan sama Pak Asep ya? Apa Kalau- itu yang ingin disampaikan? Jujur aja. Kalau ada yang mau saya bicarakan ya, baik itu yang dari gaib, itu terasa sama jantung saya itu suka Deg-deg. berdebar gitu. Mm-mm. Sekarang enggak berdebar, Mm-mm. enggak berdebar. Tapi ini mungkin lain kali atau ya, tapi perasaan saya nggak mengatakan nanti, tapi sekarang ya. Tampakan energi. Oh belum gitu. Ya, ya. Ya gimana sih Abah aja kalau gitu. Coba pejamkan mata bapaknya. Nah, teman-teman ada yang mau disampaikan sama penunggu yang ada di Assalamualaikum. Belum masuk Pak. Belum masuk. Dia ngomong sama saya, Ya. dia Pak Asep sendiri yang akan manggil dia, kalau dimasukin dia nggak mau. Oh, Berarti bener-bener Pak Asep ini bukan Hebat, orang dia orang bukan orang sembarang. biasa. Belum masuk. Ya. Jadi Tapi ini Pak Asep sendiri yang akan memasukkan dia, kata dia tuh, saya nggak mau dimasukin orang, dan udah ada di dalam tubuh Pak Asep katanya. Dan Jujur itu- aja itu Pak sosok- Asepnya. sosok seperti Iya apa, Pak? kalau itu mah Pak, saya sering di belakang tuh ada 2 orang. Oh, nah ini dia jujur sekarang malah. Ada 2 orang ya. Heeh. Kalau nggak salah itu kata bapak saya itu ayang apa ya? Ayang godog sama siapa lagi yang dari Garut tuh? Ayang Papak Kinunuk.
Oh, suka Oh ngedampingin. mungkin itu yang akan Ya, yang suka ngedampingi saya dari belakang tuh. Oh, berarti sekarang juga ada, Bang. Ya ada lah orang kata Abah juga ini di dalam tubuh Pak Asep itu ada ya ada yang dia mau omongin cuman ya istilahnya dia nggak mau dan menolak dimasukin orang katanya dia saya udah ada dalam tubuh Pak Asep Mungkin kelas-kelasnya beda ya. ya ada lah orang Ilmunya ya. kalau Pak Asep ya istilahnya orang biasa ya mungkin yang biasa Mudah ya masuknya juga. tapi kalau ini Pak Asep kan orangnya luar ya, biasa. luar biasa lah Spesial lah mun ieu mah nya. Heeh. Tadi Abah Ajat berusaha untuk berkomunikasi dengan salah satu yang ada di badannya Pak Asep, cuman tidak mau ya katanya, harus sama Pak Asepnya katanya. Ini Pak Asep sendiri Mungkin teman-teman saya potong, mohon maaf. Ini kan durasi sudah mulai cukup panjang ya. Mm-mm. Nanti kita lanjut di video selanjutnya gimana? Ya, Biar Ya. penonton mantengin terus tuh channel Siap kita lah. ya. Gimana? siap. Ini udah 22 menit soalnya. Heeh. Ini kelamaannya benar. Maksudnya biar penonton nanti press lagi di konten kita. Gitu ya Pak ya. Jadi nanti apa sih nanti yang akan mau disampaikan gitu ya? Oleh sosok pendamping Bapak Asep ya Pak. Heeh. Terima kasih ya Pak. Ya, ya. Semoga Hatur nuhun, Bapak Pak Asep. selalu sehat ya Pak. Teman-teman, itulah penjelasan dari Bapak Asep yang tinggal di hutan, teman-teman. Jadi Pak Asep ini dijaga oleh sosok penunggu hutan ini, teman-teman. Jadi siapa saja yang mau berkunjung ke Abah Asep juga siap menerima untuk mengobati orang-orang yang membutuhkan, teman-teman. Mungkin itulah tadi ya yang pernah Pak Asep ceritakan dan divideokan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.